ini siapa sih Gita Saf? Yang dari Jerman itu nggak sih dia tuh yang tinggal di Jerman terus memutuskan untuk tidak punya anak karena sama-sama itu yang dia heboh juga tuh terakhir gara-gara dia tuh bilang kalau misalnya child free tuh bisa jadi awet muda itu loh. Oh, ngaruh emang. Iya. Ngaruh. Iya nggak tahu sih ya. Tahu sih. Dan menurut kalian child free itu benar apa salah gitu? Kalau aku sih itu kan pilihan ya. Menurut aku nggak sepenuhnya nggak salah karena itu kan pilihan orang ready nggak ready. Cuman gimana cara kita mengutarakannya ke publik aja sih itu caranya. Kalau gue sih setuju gak setuju bingung juga ya. Gue nggak nyalahin dia sih dia mikir kayak gitu. Iya sih. Karena gue merasa itu make sense banget yang dia omongin. Iya. Kalau belum healing dari childhood trauma, dia nggak bakal bisa jadi orang tua yang baik juga kan. Dan itu juga pilihan, sebenarnya pilihan gitu loh, dan kita nggak bisa benar atau salah itu kayak ya balik lagi ke pilihan. Tapi sih. emang dia bilang ya waktu kecilnya dia ngalamin ada inner child-nya, dia kena segala macam. Tadi dia bilang kan Dia gara-gara cuman ngeliat nyokapnya sih, Oh. nyokapnya narsistik nih. Terus Oke. dia ngerasa kayak gue punya tendensi kayak gitu juga. Ya. Makanya dia nggak mau sampai anaknya nanti ngerasa punya ibu yang narsistik juga. Tapi pertama kali lu mutusin buat punya anak tuh apa yang dipikirin? Ready punya teman aja gak sih? Maksudnya kayak ya kalau dikasih ya terima, kalau enggak juga it's okay. Cuman ya punya anak tuh happy aja sih. Saya pengen planningnya emang pengen punya anak gitu dari awal. Enggak di planning secepat ini itu aja. Gitu. Iya, Saf. iya, dan juga orang tuh kayak agak terlalu berlebihan gitu loh, maksudnya jadi malah ngarahnya tuh kemana-mana dan kayak dia tuh bilang dia mandul atau apalah jadi Itu jahat banget sih. makanya tuh Itu namanya jahat banget sih. netizen biasa lah ya kayak gitu, jadinya yang tadinya dia bilang itu tapi ngarahnya tuh jadi kemana-mana gitu loh, konteksnya melebar lah istilahnya. Pengalaman gue tuh punya kenalan yang suami istri berantem mulu. Akhirnya karena orang-orang saranin, udah lu punya anak aja biar lu akur sama suami lu. Akhirnya dia punya anak nih, beneran punya anak. Terus udah gitu, ya bener sih jadi gak berantem sama suaminya karena fokusnya tuh adalah ke anak. Dia kayak udahlah gue ngurus anak ayah, suami gue bodo amatin. Ya jadi cuek-cuek kan sama suaminya kan, suaminya juga jadi cuek. Ujung-ujungnya suaminya kemana-mana, selengki jadinya kan, selingkuh. Cara Masalahnya biruan. malah jadi nggak selesai. Masalahnya nggak selesai. Tambah masalah baru lagi. Iya, karena dia di rumah ngurusin tangga itu. ngurusin anak, suaminya nggak diurusin. Jadi kan salah juga dong Iya. mental kayak gitu. Nah, gue nggak mau punya mental seperti itu dong. Jadi kayak gue mau settle dulu sama suami gue sampai kayak ya udahlah semua benar-benar mantep nih. Baru mungkin gue mau siap punya anak ya. Itu sih yang gue rasain. Kalau lo gimana? Kalau gue sih masih untuk sekarang lebih ke apa ya, karena gue mikir tuh banyak banget yang harus dipertimbangkan untuk dalam mempunyai keturunan gitu loh. Dan gue kayak pengen kalau misalnya emang gue pengen punya anak pun gue pengen ngasih yang terbaik gitu loh buat anak gue. Dan gue takut gue nggak bisa provide itu, ditambah juga ada privilege gue tuh nggak segede itu, takutnya itu mempengaruhi ke keturunan gue juga nanti kesananya. Jadi untuk sekarang sih gue masih kayak mempertimbangkan, tapi nggak tahu untuk kedepannya sih gimana ya, kan manusia berubah ya, manusia fleksibel gitu. Jadi ya mungkin di kedepannya masih bisa berubah gitu sih. Kalau lo gimana? Gue settle dulu sih di Settle finansial, baru kayak ya udah. Kan ada yang bilang ya banyak anak banyak rezeki. Setuju nggak sih? Enggak. Enggak. Setuju. bukan harus banyak anak banyak iya. rezeki ya, tapi lebih kayak ada anak punya porsi rezekinya gitu. Karena sepengalaman gue tuh kayak nonstop, bener-bener nonstop itu rezeki itu ada aja. Tapi kayak misalnya rezeki buat anak nggak langsung kayak ngasih ke anak, tapi lebih kayak melalui gue gitu. Tapi percaya sih itu beneran ada. Kalau zaman dulu mungkin dia bilang banyak anak banyak rezeki karena zaman dulu kan mungkin buat afford sekolah tuh agak susah ya. Jadi kayak mungkin anak-anaknya ini dia punya banyak anak, dia punya banyak tenaga kerja nih. Kayak misalkan cewek bikin kue, bantu bikin kue. iya. Jadi makin produktif lah ya gitu ya. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu gitu loh. Malahan kalau misalkan kita belum settle secara ekonomi, kita berharap rezeki dari anak, ya anak kita kasihan juga karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik misalkan atau kehidupan yang layak. Tapi kalau dari kalian pernah nggak sih ngalamin trauma di masa kecil sampai kamu gedenya kayak milih buat kayaknya nggak dulu deh punya anak gitu karena dari orang tua gitu? Kalau gue sih kayaknya nggak ada sih. Emang growing up kayak ke lingkungan kayak jadi emang kurang suka sama anak kecil kali gitu. Gue juga lagi. Tos dulu. Kenapa sih berisik ya? Iya kayak aduh tantrumnya itu loh. Kalau misalnya Iya. kalau misalnya bayi kok gue merasa kayak masih oke aja ya. Tapi kalau udah yang toddler gitu loh, nggak kuat banget. Tapi gue dulu kayak gitu sih, maksudnya sebelum gue punya anak, gue juga merasakan kayak nggak terlalu
kayak suka banget anak kecil enggak, cuman pas gue punya anak tuh gue jadi seneng, tapi nggak seneng sama langsung overall gue suka sama anak kecil, tapi pas sama anak gue gitu, dan jadi lebih biasa lah sama anak kecil. Tapi gue denger Oprah Winfrey juga nggak punya anak loh, nggak mau Oh punya. iya, nggak tapi punya dia, tapi dia diriin yayasan. Iya, dia punya anak, istilahnya anak sambung gitu sih. Kayak ya Anak dia angkat. mengurus. Iya, Dia kayak mengurus punya anak. yayasan gitu nggak sih buat mengurus anak-anak. Tapi dia nggak mau punya anak tuh, fine-fine aja. Iya. Nggak dijudge sama masyarakat tapi dia. Iya, Kenapa ya? tapi Samantha Elnes juga dia aku pernah dengar ya, itu psikolog. Dia bilang kalau misalnya walaupun child free itu berdasarkan mental health gitu, maksudnya mungkin trauma-trauma yang dulu atau gimana, sebenarnya healing itu still possible kok kalau misalnya punya anak gitu. Jadi kayak jangan takut untuk punya anak tuh kayak gimana dulu. Pokoknya kayak learning by doing aja kok. Iya bener sih, Iya. bener juga sih. Sama ada juga itu loh, pernah dengar nggak sih psikolog Nuzulia Rahma? Gak tau, gue pernah. Nuzulia Rahma Kok lu tuh banyak jadi- banget Cap pengetahuan psikolog. cukup agak research nih. Sama child free ini. Iya, iya. Dia tuh pernah bilang kalau misalnya ada orang yang memilih child free itu cuma karena ikut-ikutan tren doang gitu loh. Dan tapi kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya itu kayaknya pilihan tuh udah ada dari lama gitu loh. Cuma mungkin karena si influencer ini, si Gita Saf ini baru mengeluarkan statement tentang si child free ini, orang baru sadar kalau oh ternyata gue bisa untuk ada nih namanya istilahnya child free untuk tidak memiliki keturunan kayak gitu. Tapi kalau ini nih, kalau misalnya kan kamu child free nih, takut kesepian gitu gak sih? Kayak untuk ini Iya, untuk kayak mungkin kalian cuma tinggal berdua doang sama suami kamu. Bertiga mungkin sama pelihara. Oh iya, Barang gue dua. Dua. Ntar nambah lagi Berempat, berempat. Banyak ya, enggak. Kesepian sih enggak ya, karena kan namanya orang mencari pasangan hidup ya buat teman hidup ya sih. Untuk hidup semati. Masih hidup semati udah berpasangan, dan kalau kita punya anak pun nggak jamin anak kita bakalan stick sama kita Iya, selamanya kan. betul banget. Bisa aja dia nanti misalkan kuliah di luar atau kerja di luar, atau dia ikut pasangannya nanti tinggal bareng, nggak mungkin kan serumah sama kita. Ya ujung-ujungnya juga berdua lagi. Maka harus cari pasangan yang bener guys, yang kayak apa namanya, benar-benar sehidup semati lah ya, Yang bisa yang diajak nyambung, ngobrol. ngobrol, Sefrekuensi, komitmen, ya. sefrekuensi. Itu penting sih pemilihan pasangan itu ya. Aku yes. sama mau kerja sama terutama tuh kalau udah punya anak apalagi tuh. Wah itu sih, itu lu Iya. harus sharing sih Iya, kayaknya iya, buat gue yang baru nikah sama kalian-kalian perlu sih sharing ya nanti. Tapi kalau untuk garis keturunan gitu belum mikirin sampai situ lah ya. Kalau Jadi buat orang, kan kemarin kan argumennya kan lu nggak mau punya anak, emang lu nggak mau ngajutin garis keturunan. Nah gue sekarang pengen tanya nih ke orang-orang yang berpendapat seperti Iya. itu, apa pentingnya garis keturunan buat lu gitu, sepenting apa sih itu buat lu gitu? Kenapa? Guys, bentar ya. Aku kayak ada meeting deh. Ini mau kemana? Aku mau jalan dulu ya. Oh, Oke. Oke. Bye, nanti Hati-hati. balik lagi ya. Oke. Iya. Untuk dibandingkan masalah meninggalkan nggak punya keturunan, gue kayak lebih nggak masalah sih ya. Yang penting gue tuh lebih pengen meninggalkan nilai yang berguna aja gitu loh buat masyarakat sekitar kayak gitu sih. Boleh. Hai guys, sorry banget telat si El mana? Udah balik duluan. Ya, tadi macet banget, sorry. Lagi ngomongin apa Duduk, nih? duduk. Lagi ngomongin child Child free. free. Ih, seru Berat ya. nih. Berat sih, masuk-masuk Cukup berat. berat emang ya. Cuman kan waktu itu gue pernah baca ya, jadi ada kayak profesor sosiologi gitu, namanya Jennifer Glass. Kalau nggak salah tuh, dia bilang kayak anak tuh jadi sumber kebahagiaan gitu loh buat orang tua. Cuman si kebahagiaan itu sering berjalan waktu tuh merosot setelah dia sadar kalau misalnya punya anak tuh ternyata ada tanggung jawab baru gitu loh. Kayaknya itu tergantung orang-orang deh. Iya, Maksudnya gimana tergantung cara individunya. mengatasinya, menanganinya, kayak punya ya gitu mengatasinya. Kalau lagi kayak gitu kita harus bagaimana kayak gitu. Dan makanya mental tuh kayaknya harus ready deh kayak kalau udah punya anak. Tapi gue kepo deh. Kan kebahagiaan lo tuh setelah menikah itu cuma ada di anak apa cuma satu doang nih, bergantung di mana aja kayak. Enggak sih, kebahagiaan gue di dua-duanya sih, di anak, di suami, di semuanya yang gue lagi rasain aja sekarang kayak. Tapi kan gimana kita cari pelariannya aja gak sih, kayak misalnya lagi kesal sama suami ya ke anak, lagi kesal sama anak minta tolong ke suami, bener gak sih? Iya. Gimana cara mengatasinya aja gitu. Oke. Jadi nggak dibawa pusing kan. Ya sebenarnya kayak
gak cuma Gita Asaf tahu yang child free, tahu ada Rina Nose. Iya, tahu banyak. Terus loh. siapa lagi Chef tuh? Juna. Chef Juna Chef sama Juna dia. tahu. Iya, Cinta Waktu Laura, itu gue juga bener-bener. sempat lihat di sosial media juga dia Iya, ide untuk child mereka free tuh juga sih. child free, tapi kayak ya udah itu balik lagi tuh ke pendapat. Iya, dan pilihan pilihan masing-masing. masing-masing, pegangan hidup masing-masing lah ya, value yang dipegang masing-masing. Jadi kayak udahlah nggak usah lebay gitu loh. Saling respect aja Bener. nggak Saling sih? respect aja sih. Kan perbedaan pendapat kan wajar dong. Setuju banget. Wajar.